anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan semangat dan sehat. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, kita masih belajar yaitu tentang pelaku ekonomi. Video sebelumnya, Bapak harap kalian sudah jelas ya, apa sih itu pelaku ekonomi? Dan apa saja macam-macam pelaku ekonomi? Dan seperti apa sih mereka melakukan aktivitasnya? Nah, di video hari ini, Bapak ingin memperjelas lagi konten materi dari pelaku ekonomi anak-anak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Anak-anak, Bapak akan mengingatkan kembali kepada kalian ya, apa sih yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Ya, kita pelajari lagi ya. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini dibagi menjadi 4 ya. Ada pelaku ekonomi rumah tangga atau rumah tangga konsumen ya. Yang kedua ada pelaku ekonomi perusahaan atau pelaku ekonomi produsen. Yang ketiga ada pelaku ekonomi pemerintah. Dan yang terakhir ada ekonomi masyarakat luar negeri. Nah, Bapak yang pertama akan menekankan pada pelaku ekonomi rumah tangga konsumen ya. Apa saja sih konten materinya? Ayo kita simak sama-sama ya. Nah, di rumah tangga konsumen yang Bapak ingin tekankan adalah dalam segi pendapatan ya. Jadi di rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga ini mempunyai sebuah pendapatan oleh karena dari jasa yang telah dilakukan. Nah, pendapatan itu apa saja? Yang pertama ada sewa. Nah, sewa ini adalah rent. Rent artinya balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya. Kemudian yang kedua ada upah, wage ya. Yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja. Selanjutnya ada bunga atau interest. Nah, bunga ini artinya balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga yang telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha. Yang terakhir ada laba, keuntungan atau profit. Nah, artinya adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari peran rumah tangga konsumen ya. Dalam rumah tangga konsumen itu mempunyai 2 peran ya. Peran yang pertama yaitu rumah tangga konsumen ini menjalankan peran sebagai konsumen dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kemudian, barang dan jasa yang dihasilkan produsen ini dijual kepada konsumen. Pertemuan keduanya terjadi di pasar output tenaga. Apa sih pasar output itu? Nah, Bapak akan berikan contohnya. Pasar output itu ada pasar Alfamart, kemudian ada pasar tradisional. Nah, kemudian peran yang kedua, rumah tangga konsumen itu mempunyai peran yaitu dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input ya, terjadi di pasar input. Apa contohnya? Pasar input itu pasar bursa tenaga kerja atau job fair ya. Kemudian pameran pekerjaan dan sebagainya. Selanjutnya kita masih di rumah tangga konsumen anak-anak. Dalam rumah tangga konsumen ini anak-anak yang perlu kalian ketahui adalah untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Nah, secara umum faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam ya. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Contohnya kayu, kemudian contohnya sumber daya alam
dari pertanian, kemudian kehutanan dan sebagainya yang digunakan untuk barang dan jasa ya diproduksi kembali. Kemudian yang kedua ada modal ya, ada modal. Modal juga itu bukan berarti uang saja, bisa juga dengan mesin ya. Dan modal dan mesin ini digunakan untuk kepentingan produksi ya, supaya perusahaan tetap berjalan. Selanjutnya ada tenaga kerja ya, ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya, faktor produksi tenaga kerja. Ada tenaga kerja medis, ada tenaga kerja buruh, ada tenaga kerja montir ya, servis mobil dan sebagainya. Nah, kemudian mereka nanti akan mendapatkan balas jasa berupa upah. Selanjutnya yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini juga menjadi faktor produksi karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan untuk para konsumen bekerja. Nah, itulah anak-anak keempat faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen ya, atau rumah tangga keluarga. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak ingin mengajarkan kalian yaitu tentang peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen ya. Nah, di sini materi yang akan Bapak tekankan adalah di bagian hubungan pelaku ekonomi dua sektor ya. Nah, apa itu bagian hubungan pelaku ekonomi dua sektor? Bisa kalian cermati sama-sama ya. Nah, kalian perhatikan dua garis panah bagian atas. Nah, di situ dijelaskan bahwa hubungan rumah tangga produsen ya atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang dan jasa. Ya. Kemudian rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian, sebagai imbalannya, rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga produsen. Ya. Nah, setelah itu anak-anak, dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi. Rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Nah, di sini nanti rumah tangga produsen memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen. Imbalan ini berupa sewa, upah gaji, bunga, atau keuntungan. Bisa juga berupa uang. Nah, itu ya anak-anak konsep tentang hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan menegaskan juga di peran rumah tangga pemerintah. Ya. Di peran rumah tangga pemerintah ini bisa kalian pahami mempunyai 3 peran penting ya. Peran pemerintah, 3 perannya adalah yang pertama sebagai regulator. Artinya pemerintah mempunyai sebuah aturan yang digunakan untuk mesejahterakan masyarakat berupa bansos, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan sosial yang lainnya. Nah, itu semua diatur oleh pemerintah berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Nana, peran rumah tangga pemerintah juga itu sebagai konsumen. Ya, artinya apa? Di sini contoh, Dinas Pendidikan dimanapun berada membutuhkan alat tulis, membutuhkan printer, membutuhkan kertas untuk aktivitas sehari-harinya yang ada di dinas setempat masing-masing.
peran yang terakhir adalah sebagai produsen. Ya, di sini sebagai produsen pemerintah melakukan sebuah kegiatan, ya, melalui sebuah badan usaha milik negara, yaitu PLN. Nah, jadi negara di sini menyediakan listrik untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri ini ada hubungannya dengan kegiatan ekspor dan impor, ya. Nah, apa itu kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor itu adalah mengirimkan barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Sedangkan kalau kegiatan impor adalah menerima barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, jadi itu peran rumah tangga luar negeri. Nah, itu saja yang bisa Bapak tegaskan dari materi pelaku ekonomi. Semoga kalian semakin jelas dan semakin mengerti apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Ya, ada 4 ya. Ada pelaku ekonomi rumah tangga atau rumah tangga konsumen, pelaku ekonomi rumah tangga produsen, pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Ya, sepertinya cukup jelas. Semoga bermanfaat video Bapak. Nah, video selanjutnya adalah tentang perdagangan internasional. Ya, oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia.